Hai semua, perkenalkan nama saya Robiatul Afifa dengan NIM 010 dari Prodi Administrasi Publik Universitas Hang Tuah Surabaya. Kali ini saya akan membahas mengenai sebuah konsep dari tata kelola pemerintah, yaitu sound governance. Nah, mengapa sound governance? Jadi sebelum adanya sound governance ini terdapat sebuah konsep bernama good governance. Tetapi konsep ini memiliki berbagai kelemahan sehingga solusi yang perlu dilakukan adalah menghentikan arus kesalahan kaprah dari good governance dengan mengganti konsep tersebut dengan konsep yang jauh lebih komprehensif dan reliable, yaitu sound governance. Sound governance ini dipakai tidak hanya untuk menunjuk pada sistem pemerintahan yang layak dan efektif. Jadi dari good governance, yaitu tata kelola yang baik, diubah menjadi sound governance atau tata kelola yang layak. Di dalam sound governance terdapat beberapa dimensi, di mana dengan konsep dimensi ini keleluasaan dalam wilayah implementasi keragaman serta kreativitas pelaku di lapangan dapat terekspresikan dengan baik tanpa harus menjadi chaos. Nah, berikut dimensi-dimensi dalam sound governance. Dimensi yang pertama yaitu proses, hubungan dan interaksi antara berbagai elemen yang ada dalam proses tata pemerintahan untuk mencapai dan mencermati kualitas proses dan interaksi antar elemen. Jadi contoh dari proses ini adalah proses yang terjadi atas hubungan 4 aktor pada tiap-tiap daerah. Dicari sebabnya dan arah perbaikan sesuai dengan konteks lokal. Kemudian dimensi yang kedua adalah struktur. Tubuh konstitutif dari elemen, aktor, peraturan, regulasi, prosedur, sistem pengambilan keputusan dan otoritas dari Farasman 2004. Contoh dari struktur ini adalah ada konstitusi yang jelas yang mengatur tentang sejauh mana otoritas yang dimiliki seorang pejabat publik dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian dimensi yang ketiga adalah kesadaran dan nilai. Nilai demokrasi harus disandarkan sebagai kebutuhan, bukan dipaksakan sebagai proyek. Jadi contoh dari kesadaran dan nilai ini adalah para birokrat atau politisi sering menggunakan kata demokrasi dengan tidak menginternalisasi secara baik dan hanya untuk kebutuhan kampanye dalam pidato formal. Kemudian dimensi yang keempat adalah konstitusi. Adalah dimensi yang paling penting dari sound governance, yang merupakan dokumen pembimbing dan mendasar yang memberikan blueprint atau cetak biru dari pemerintah. Contoh konstitusi ini adalah berkaitan dengan dokumen pemerintah seperti undang-undang dan sebagainya. Kemudian dimensi yang kelima adalah organisasi dan institusi, yaitu alat untuk membuat sebuah tujuan dan cita-cita kolektif menjadi kenyataan. Seberapa baik institusi ini beroperasi dalam koordinasi dengan institusi lainnya. Contohnya adalah dalam organisasi pemerintah, untuk mencapai kondisi organisasi yang baik, diperlukan adanya solusi untuk meningkatkan kualitas organisasi dengan cara mengontrol kondisi setiap jengkal organisasi dan institusi. Kemudian dimensi yang keenam adalah manajemen dan performa. Manajemen adalah sebuah proses yang berjalan dalam organisasi, yaitu bagaimana organisasi mengatur hidupnya dan mengekspresikan dirinya. Kemudian performa adalah alat ukur utama dalam sound governance untuk melihat kualitas manajemen dalam sebuah proses pemerintahan. Contohnya adalah dalam rangka memperbaiki performa, birokrat harus selalu membaca dan mendiskusikan hal-hal baru dalam manajemen sebagai bekal dalam melakukan pekerjaan real. Selanjutnya adalah dimensi yang ketujuh, yaitu kebijakan. Kebijakan memberi arah dan kendali pada proses struktur dan manajemen dari sebuah pemerintahan. Terdapat kebijakan eksternal dan kebijakan internal.
Kebijakan eksternal diangkat dari aspirasi masyarakat untuk arah gerak organisasi. Sedangkan kebijakan internal adalah tentang aturan, regulasi, dan prosedur untuk mencapai tujuan. Contohnya adalah kebijakan eksternal berkaitan dengan keputusan politik demokratis, sedangkan kebijakan internal berkaitan dengan kebijakan dalam organisasi yang dibuat untuk, dari, dan oleh organisasi itu sendiri. Kemudian dimensi yang ke-8 adalah sektor. Dalam pemerintahan, sektor sangatlah penting untuk ujung tombak dari pelayanan publik. Contohnya, sektor industri, sektor agrikultur, sektor pedesaan, budaya, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Lalu, dimensi yang selanjutnya adalah yang ke-9, faktor internasional. Sound governance tidak hanya melakukan perbaikan pada lokal dan nasional governance, tetapi jauh lebih penting melakukan reformasi pada tingkat internasional. Contohnya adalah lembaga-lembaga internasional memainkan peran yang penting dalam mendefinisikan parameter dari kualitas governance di berbagai negara. Kemudian dimensi yang terakhir yaitu etika. Dalam administrasi publik sangatlah penting dan sound governance dengan demikian ingin agar etika dalam administrasi publik menjadi sesuatu yang benar-benar hadir dalam realitas. Contoh, etika yang implementatif dapat mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Nah, jadi itulah pembahasan dari saya mengenai sound governance. Mulai dari mengapa harus sound governance dan juga dimensi-dimensi yang ada pada konsep sound governance. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak sudah menonton.